Halo sahabat pendengar yang selalu selaras dalam semesta. Hai, maaf ya, aku baru muncul. Jadi, ya, aku sibuk. Di tengah-tengah kesibukan aku membuat reading yang ringan-ringan. Ini pilih kartu tentang bagaimana sih perannya dia di dalam kehidupan kamu gitu. Jadi apa sih perannya dia dalam kehidupan kamu? Mungkin kayak pengaruhnya dia. Bukan berarti dia itu, misalnya nanti kalau aku reading, oh kalian saling mencintai misalnya, tapi apa ya, bukan berarti kalian harus berpasangan gitu. Lebih ke kayak pengaruh gitu. Sip. Untuk reading kali ini tentunya ini adalah general reading, dan ini gak deep reading tapi ngena lah gitu ya. Tapi karena ini general reading mungkin gak resonate untuk semua orang. So ya, jadi silakan pilih dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jika kamu perlu waktu tambahan untuk memilih, silakan pause videonya. 1, 2, 3, 4. Yang udah, silakan lihat di kolom deskripsi untuk time step-nya. Kita ke nomor 1 dulu. 2, 3, dan 4 disingkirkan dulu. Nomor 1, apa sih perannya dia dalam kehidupanmu? Ntar dulu. Oke, kartu pertama yang muncul di sini adalah The Tower. Iya, The Tower. The Tower ini selalu kartu di aku nih bacanya itu selalu kartu yang menunjukkan tentang pertumbuhan, perkembangan keluar dari zona nyaman, awakening, goncangan, pondasi yang dibuat akan dirubuhkan gitu. Intinya ini adalah kartu cobaan. Mau dia kebalik mau dia enggak gitu. Tapi ini kartu tertawarnya ini enggak kebalik gitu jatuhnya. Jadi ini perkembangan menuju hal yang positif. Nah, dia tuh kemungkinan membawa kamu ke suatu petualangan, suatu kisah hidup, suatu ya hal-hal tentang kehidupan. Itu tuh dia kayak ngajarin kamu tentang hal-hal yang bukan dibilang positif, gimana ya, agak keras sih didikannya dia, pengaruhnya dia ini sampai kamu berpikir, sampai buat kamu tuh berpikir maksudnya dia itu apa sih, sampai muter otak. Jadi agak ekstrim gitu hubungan kalian berdua. Mungkin kalau ini pertemanan, ini adalah pertemanan yang baik, dimana pertemanan kalian itu saling mendukung satu sama lain. Jadi saling membawa kalian tuh ke hal-hal yang positif gitu. Jadi ada pertumbuhan di sini, ada ada petir. Ibarat petir itu memurnikan hal-hal yang ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian bertumbuh, kalau misalnya kalian soulmate, itu bagus banget gitu loh. Pertumbuhan kalian berdua, hubungan kalian berdua. Kalau misalnya ada suatu hal yang maybe kayak chaos gitu, karena di sini ada dua kartu yang menguras pikiran, dan ini warnanya orange, ungu semua, orange ungu semua, jadinya ini tentang pikiran gitu. Nah, kalau ada sesuatu yang menguras pikiran, mungkin kalian bisa aja tidak saling mengerti, kurang komunikasi, atau ribet gitulah dalam pikirannya. Ini ada keribetan dalam pikiran tuh, tapi ya nggak apa-apa gitu. Kalian tuh kayak sama-sama berkembang di sini, sama-sama menguras pikiran. Hubungan kalian itu bukan hubungan yang simple, tapi karena nggak simpelnya hubungan kalian ini, kalian bisa sama-sama keluar dari zona nyaman kalian. Akhirnya kalian menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kenapa? Di sini ada kartu clover, kartu keberuntungan. Jadi pertemuan kamu sama dia, hubungan kamu sama dia, mau kondisinya itu sekarang lagi kayak gimana pun, mau entah itu lagi bertengkar, tidak saling mengerti, chaos, karena di sini memang ada cobaan-cobaan kalau dari kartunya gitu hubungan kalian. Tapi itu selalu membawa keberuntungan untuk kalian berdua, keberuntungan bersama. Ini juga ada clover yang berdaun 4.
ya memang tentang keberuntungan bersama, perpindahan sesuatu. Ini elemennya syarat sama elemen angin, jadi sangat dinamis hubungan kalian berdua. Mungkin entah itu naik turun, chaos-chaosnya juga sangat menguras pikiran banget gitu. Jadi keluar dari zona nyaman sih intinya dari hubungan kalian berdua nih. Kemungkinan kalian tuh di sini bagusnya jadi temen. Kalau misalnya kalian pasangan juga bagus sih, tapi di sini nggak ada energi love. Di sini lebih ke energi awaken. Kalian nih, hubungan kalian ini bisa membangkitkan, baik itu dari segi spiritual kalian, bisa juga diarahkan ke bisnis. Ini soalnya keberuntungan tentang hal apapun yang kalian fokuskan itu. Tapi kalian tidak boleh serakah, kalian nggak boleh kayak menetapkan tujuan tuh bercabang gitu loh, banyak tujuan. Jadi jadilah seperti petir yang menghantam satu tujuan dengan power yang gede gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada merencanakan sesuatu, jangan banyak-banyak, fokus ke satu hal atau dua hal kayak gitu. Ini jangan terlalu bercabang lah kalau kalian mau merencanakan sesuatu. Di sini sebenarnya apapun yang kalian rencanakan itu harus difikirkan berdua. Kalau misalnya memang untuk berdua, harus difikirkan berdua, karena di sini ada kenaikan berdua, bukan kenaikan sendiri, bukan dari satu pihak. Nah, itu bagusnya sih. Dan di sini ya, perempuan di ujung tangga, di atas tangga itu ada matahari. Kayak tadi aku bilang, di sini ada kenaikan. Jadi hubungan kalian ini ibarat kalian tuh bertemu di dasar tangga dan kalian menuju ke atas sekarang, sama-sama naik gitu. Jadi sangat positif sekali. Selain membawa keberuntungan, juga membawa awaken sebenarnya sih untuk diri kalian dan dia juga. Ini secara spiritual awaken. Kalau mau tentang yang bisnis juga bisa, karena warnanya masih ada warna-warna hijaunya, tapi lebih ke awaken sih. Ini lebih ke pencerahan dan kesadaran gitu, semakin meningkat kesadaran dirinya itu. BTW, awaken itu bukan tentang kemampuan supranatural yang tiba-tiba bisa lihat setan, tiba-tiba bisa telekinesis, enggak ya. Awaken itu lebih ke mendewasakan diri gitu, karena yang kesadaran yang meningkat. Leadership, masing-masing punya leadership sih sebenarnya di antara kalian berdua. Jadi kalian berdua tuh punya idealisme masing-masing. Kalian bisa kalian tuh berjalan beriringan, tapi kalian tidak saling mengikat. Kalian juga tidak saling terlalu memberikan pengaruh pada satu sama lain, tapi kalian tuh memiliki idealisme kalian masing-masing. Nah, idealisme ini bisa sama, bisa juga tidak gitu. Kalau misalnya idealismenya sama, ya udah jalan masing-masing. Kalau misalnya idealismenya nggak sama, berarti saling melengkapi gitu. Sebenarnya di sini rintangan dari hubungan kalian itu cuma kerumitan dalam pikiran sih. Ya memang gejolaknya itu naik turun. Kalau di sini kadang rumit, kadang slow, tapi di sini lebih banyak rumit karena memang keluar dari zona nyaman. Tapi nggak apa-apa sih, itu malah bagus menurut aku. Karena memang hubungan kalian berdua pada intinya, pertemuan kalian itu adalah menaikkan kesadaran kalian masing-masing itu. Oke, di sini leadership adalah leadership tentang diri sendiri, dari diri sendiri. Jadi kayak bisa membimbing diri masing-masing. Yang kayak tadi aku bilang, kalian punya idealisme kalian masing-masing. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih nomor 1. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Kita lanjut ke yang pilih nomor 2. Yang pilih nomor 2. Halo untuk kamu yang pilih nomor 2. Apa sih peran dia dalam kehidupan kamu atau hubungan ya kalian? What? Oke. Maybe dia adalah pasangan kamu ya? Mungkin. Kalian karena di sini ada ikatan yang saling mencintai satu sama lain dan energinya sangat positif. Jadi di sini adalah cinta yang baik tapi juga bisa mengikat. Cuma jangan terlalu terikat aja sih. Nah, ini nih sebenarnya kayak pasangan, hubungan kalian berdua. Dia menyayangi kamu, kamu menyayangi dia gitu. Bukan berarti tentang kalau misalnya ini menyayangi, bukan berarti kamu harus memiliki dia ya. Nah,
Nah, di sini soalnya ada love sih, saling mencintai, saling menyayangi hubungan kalian berdua. Ini kayak gambarnya ini apa ya? Bagaikan pinang dibelah dua. Kalian tuh jiwa yang sama lah kayak gitu. Udah nyatu, udah saling mencintai kayak itu, saling menyayangi berdua. Ini kemungkinan dia adalah orang yang bijaksana, dia orang yang punya idealismenya dia sendiri, tapi apa ya, dia tuh kayak sebagai guru gitu loh, sebagai guru bisa dimintai nasihat, tapi jangan sampai kamu terlalu terikat sama dia karena kamu disaranin untuk ini apa namanya, ada idealisme kamu sendiri juga. Maksudnya tuh ada pemikiran dari diri kamu sendiri juga. Jangan misalnya kalau kamu mau minta saran sama dia, jangan langsung ditelan bulat-bulat gitu, jadi pilah-pilah sendiri. Karena apa? Karena pertemuan sama kamu sama dia memang saling mencintai atau saling menyayangi, saling melindungi bagaikan pinang di belah dua, dan juga kamu bisa minta saran sama dia. Tapi di sisi lain ini adalah tentang regenerasi gitu. Jadi regenerasi ini maksudnya adalah tentang kelahiran kembali, perubahan mindset. Misalnya kalau dari dulu tuh kamu punya mindset kalau dunia ini kejam, itu contoh aja ya. Terus kamu bertemu sama dia, oh kamu tahu bahwa dunia ini nggak semuanya kejam ya gitu. Jadi dia itu memberikan pelajaran-pelajaran sama kamu. Dia itu kayak sebagai referensi untuk kamu. Nah, kemudian di sini kamu bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Itu hampir mirip sama nomor satu, cuma nomor satu tuh kayak sama-sama punya idealisme yang kuat, leadership yang kuat. Tapi kalau di sini dia itu ibarat sebagai guru kamu juga. Selain kalian memang saling mencintai satu sama lain, dia juga sebagai guru. Tapi terkadang mungkin kalau dia terlalu egois atau terlalu kaku, kamu tuh punya hak untuk memilih sih sebenarnya di sini. Kamu ya pasti punya hak ya untuk milih. Kamu tuh apa namanya, sama dia tuh lebih ke perkembangan kamu. Jadi ibarat dia bimbing kamu, dia memberikan kamu referensi, terus kamu pilah-pilah itu untuk perkembangan kamu gitu, untuk hal yang positif. Karena energinya ini positif, hubungan kalian tuh positif sebenarnya. Ada gunung. Ini ada kekuatan sih yang kemungkinan dia ada rahasia, kamu yang ada rahasia sama dia, kayak ya kurang terbuka gitu. Kayak mungkin antara kalian berdua sama-sama punya rahasia yang tidak diketahui, atau mungkin dia yang punya rahasia, atau mungkin kamu yang punya rahasia sama dia. Tapi di sini yang jelas-jelas itu ada rahasia, entah itu dari siapa gitu. Jadi kayak kurang terbuka adanya, dia tuh kayak punya power yang lebih gede, atau punya pemahaman yang lebih gede, atau wawasan yang lebih gede, tapi dia tuh tidak membuka semuanya pada kamu kayak gitu. Dia itu kayak ada sesuatu yang besar yang dia sembunyikan ya gitu deh. Tapi itu apa ya, bukannya berdampak positif atau negatif sama kamu, tapi dia kayak tahu gitu loh batasan yang mana sebaiknya dia katakan, yang mana yang sebaiknya dia nggak katakan gitu. Jadi di sini hubungan kalian berdua tuh lebih ke seperti guru dan murid yang saling menyayangi. Dan karena ada Ten of Cup, pencapaian tentang cinta, tentang love, kemungkinan kalian adalah pasangan, kemungkinan atau enggak soulmate. Intinya di sini hubungan yang ringan, hubungan yang membantu membuat kamu bertumbuh gitu, sisi positif. Kelimpahan juga dari yang kamu miliki di hubungannya dia, dari segi bisnis juga ya. Jadi ini kayak misalnya hubungan kamu sama dia tuh kan, kamu tuh kayak dikasih pencerahan, dikasih referensi, dikasih saran-saran. Nah, saran-sarannya dia tuh yang bagus kamu ambil dan bisa kamu manfaatkan untuk perkembangan kamu. Ada kelimpahan sebenarnya di kamu nih, ada keuntungan yang besar gitu. Jadi pertemuan kamu sama dia itu hal yang positif sih, keuntungan untuk kamu, lebih banyaknya keuntungan untuk kamu dibanding dia, karena dia sendiri kayak udah gimana ya udah membimbing gitu,
nggak perlu terlalu gimana lagi, tapi untuk kamu justru tuh kayak membuat perkembangan yang bagus dan signifikan gitu kalau pertemuan kalian berdua. Bukan berarti kalian harus bekerja sama atau bagaimana, tapi kayak lebih kamu tuh nanya sesuatu sama dia, minta saran sama dia, kayak gitu. Ada kelimpahan. Nah, beloved, terima cintanya. Jadi sarannya apa sih, saran yang misalnya bisa kamu lakukan sama dia gitu, dan atau yang dia sebaiknya juga lakukan. Ini kan karena berdua ya. Ya ada beloved ya, saling mencintai, memang saling mencintai berdua. Ini kartu pertama dan kartu terakhir sama-sama tentang cinta. Kayak ya, terima cintanya, saling mencintai, sadari saling mengasihi satu sama lain gitu. Lagi-lagi seperti pinang dibelah dua. Kalian udah sama gitu, mau gimana lagi, kalian tuh kayak udah ditakdirkan untuk bersama. Ya tapi kalau misalnya kalian dalam kasus misalnya kalian yang satu udah berkeluarga, yang satu udah berkeluarga gitu, ya nggak mungkin juga kalian tuh harus bersama gitu, nggak. Kalian bisa berteman sama dia gitu, bisa. Pokoknya di sini tuh ada rasa sayang antara kalian berdua, itu intinya. Sadari itu, terima aja rasa sayangnya, tapi jangan terikat, dikembalikan lagi pada kondisi yang saat ini tuh seperti apa gitu kan. Setiap orang beda-beda ya. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2. Terima kasih telah menonton, bye bye. Kita lanjut ke yang pilih file nomor 3. Apa sih perannya dalam kehidupan kamu? Siapa sih dia? Mengikat. Oke, orang yang pilih file nomor 3, apa sih perannya dalam kehidupan kamu? Ya ini agak gimana gitu. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu, rencana-rencana yang dia sembunyikan dari kamu. Kemungkinan dia juga ingin memiliki kamu, tapi memiliki ini dari segi apa gitu, beda-beda sih setiap orang. Mungkin ada yang terlalu mencintai hingga protektif banget gitu, dan kemungkinan dia melihat kamu sebagai orang yang indah, sebagai orang yang memiliki potensi yang bisa menolong dia, atau mungkin yang bisa dia manfaatkan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tentang dia, ya dia tuh mendekati kamu dengan niat yang tersembunyi juga. Dia tuh melihat kamu sebagai seorang yang dapat membawakan dia keberuntungan. Jadi kalau misalnya kamu dekat sama, maksudnya dia dekat sama kamu, itu ada keuntungan di dia, kayak gitu. Tapi bukan berarti dia bakalan gimana sama kamu ya, bukan yang tentang negatif, tidak terlalu negatif, tapi lumayan berat. Nah, di sini Page of Pentacles, ya, dia tuh kayak mencari sesuatu dari kamu tentang baik itu pencerahan, keterangan, ketenangan, dan juga pertolongan, kayak gitu, dan juga kebijaksanaan. Maybe dia kayak orang yang perlu kamu tolong, atau dia melihat kamu sebagai sosok yang bisa menolong dia, gitu. Jadi hubungan kalian berdua ini, kalau misalnya dibilang peran dia kepada kamu, ya dia yang minta tolong sama kamu. Justru di sini tuh kayak kamu yang bantu dia, kamu yang bimbing dia juga mendapatkan hal-hal yang positif dari kamu. Dia tuh ingin sesuatu yang baru dari segi materi tentunya juga tuh. Jadi ada sesuatu hal tentang materi. Kalau misalnya kalian hubungan tentang love maybe agak kurang ya, karena di sini lebih ke material juga. Material itu bukan melulu tentang uang, tapi tentang hobi juga, hal apapun yang tentang materi gitu. Maksudnya dunia fisik, dunia materi, bukan dunia sebelah bukan dunia gaib gitu, tentang materi, dunia materi. Nah, dunia materi ini kan banyak ya, ada yang pekerjaan, ada yang keuangan, ada juga yang tentang hobi, tentang hal apapun itu yang materi-materi, yang fisik-fisik gitu. Jadi dia tuh lebih ke hal-hal yang fisik. Dia mendekati kamu
ibarat juga kayak rekan bisnis juga bisa, karena di sini saya memang kartunya tentang kartu rekan bisnis sih. Jadi lebih ke materi, lebih ke menguntungkan transisi untuk dia. Jadi ya dia melihat kamu sebagai orang yang bisa, kamu tuh sebagai orang yang bisa menolong dia, atau dibilang batu loncatan deh gitu, untuk dia menjadi lebih baik di jalan yang dia pilih kayak gitu. Tapi bukan berarti dia bakalan ngemanfaatin kamu ya. Jadi di sini tergantung kebijakannya kamu dan sifatnya dia juga sih kayak gimana. Di sini ada the star, ada kelimpahan tapi di bidang materi. Jadi memang tetap di bidang materi ini. Jadi 1, 2, 3, 4 kartu menunjukkan kelimpahan ya, kelimpahan tapi di bidangnya itu bidang materi. Nah, di sisi lain kalau misalnya hal positif yang kamu dapatkan itu apa? Hal positifnya itu kebijakan kamu bertambah. Kebijakan ini kayak bisa channeling juga loh. Kemungkinan ada beberapa yang bakal lebih ke arah spiritual di sini. Ada healing. Jadi kayak misalnya kemampuan healing kamu, kemampuan humanis kamu itu bertambah dengan menolong dia, dengan membantu dia gitu. Jadi di sini memang kayak ya takdir aja gitu. Kamu bukan disaranin untuk menjauhi dia, enggak, tapi justru kamu di sini tuh bantu dia, bantu kalau misalnya dia memang perlu bantuan. Nah, di sini juga ya memang dia datang ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan gitu. Mungkin juga itu untuk kebaikan bersama atau bagaimana, ini tergantung dari rencana dia, karena ini perencanaan. Ada sesuatu yang ditutupi sama dia, ada sesuatu yang datang gitu, yang pengen dia lakukan sama kamu, dan kamu tuh dilihat bisa untuk membantu dia gitu. Jadi karena di sini ada the star, ini ada dua jadinya, antara material dan juga spiritual. Karena the star ini sebenarnya energinya spiritual, jadi hal yang bisa kamu dapatkan tuh ya tentang hal spiritual, kebangkitan spiritual di bidang kamu, tentang humanis, healing, channeling sama spirit guide, sama alam, kelimpahan di kamu tentang spiritual, abundance ya. Memang kelimpahan untuk kamu sih sebenarnya ini. Dan kalau misalnya dia mendapatkan hal-hal tentang apalah gitu, tentang impiannya dia yang dia inginkan, tapi kamu tuh mendapat kebangkitan spiritual ini, kamu mendapat pengalaman yang baru, tambahan yang baru itulah intinya di sini, tambahan wawasan tuh. Nah, di sini juga kamu lebih ke perkembangan spiritual untuk diri kamu sih ini. Iya, karena kayak saya warna-warni, jadi lebih nambah pengetahuan kamu gitu. So ya. Jadi kalau misalnya aku boleh saranin di sini, jangan dijauhi dia, tapi sewajarnya aja seperti apa. Lihat juga apakah dia memang ingin memanfaatkan kamu segitunya, atau apakah dia hanya ingin minta tolong sama kamu sebenarnya gitu. Jadi sini ada dua, ada yang ingin memanfaatkan, ada yang ingin minta tolong aja gitu. Dan bagus untuk hubungan bisnis sama dia. Keluar kartunya. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih pile nomor 3. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Lanjut untuk yang memilih pile nomor 4. Apa sih hubungan kamu sama dia, peran dia kepada kamu, dan ya peran kamu juga kepada dia. Oke, ini ada tentang potensi, pikiran yang baru, awal yang baru, langkah yang baru, ide-ide baru. Tapi kartunya kebalik, sayang ding. Jadi kemungkinan ada kerumitan juga sih sebenarnya di sini. Kerumitan, potensi. Oh, past life. Sebentar. Circle. Past life. Aduh. Iya. Jadi hubungan kamu sama dia agak rumit sih. Kalian tuh udah pernah bertemu di past life sebenarnya. Kalau nggak gitu, justru kalian di masa sekarang itu udah pernah bertemu dari lama gitu. Tapi di sini lebih cenderung ke past life sih. Hubungan yang kalian tuh kayak udah bertemu di past life.
ada hubungan past life, ada karma atau pola-pola di past life yang belum kalian selesaikan gitu. Ada karma yang belum selesai. Ada hubungan karma sama kalian berdua. Jadi apa sih perannya dia yang ada yang saat kamu pilih kartu ini? Iya, perannya dia dalam kehidupan kamu sangat berkaitan tentang karma yang dari past life itu, tentang pola masa lalunya ini nih gitu. Ada yang belum selesai di kamu sama dia. Nah, pantesan di sini ada kartu kebalik, kartu potensi kebalik. Kalau misalnya ini belum selesai, kamu agak susah untuk maju atau membuat hal-hal yang baru gitu. Jadi ya, kamu itu pasangan, mau kamu itu teman, mau kamu itu musuh, apapun itu dia sekarang bagi kamu. Tapi kalian itu punya past life, yang punya pola-pola past life nih. Ada kartu masa lalu 4 4 kartu menunjukkan kamu memang benar-benar punya karma sama dia, atau dia punya karma sama kamu. Dan ya, ini keduanya tuh. Jadi ada hubungan di past life sih kalau kalian. Nah, karena ada hubungan past life, coba aku buka kartu past life ya. Ini aku buka cuma sedikit aja. Karena apa? Karena fokus untuk reading ini bukan ke sana sih sebenarnya. Tapi sebenarnya di sini ada pola dari past life. Jadi ya, ada karma yang belum kalian selesaikan di sini. Hubungan kalian di masa lalu itu apa sih? Ya. Langsung jatuh ke atas sumur. Karmic relationship. Oke, kalau kalian pasangan, ya di sini ada karmic relationship. Jelas banget kelihatan di sini ada karma, ada karmic, ada pola. Kemungkinan kalian tidak hanya bertemu satu kali di past life, karena kartunya di sini dikonfir sampai 1 2 3 4 5 sampai 5 kali. Ini energinya kuat. Jadi ya emang ada hubungan yang kayak gitu. Biasanya ini ada hal-hal yang apa ya, kelam, atau hal yang sedih, atau hal yang bisa dibilang berbau-bau negatif lah gitu. Karena kalau misalnya enjoy aja, positif aja, nyantai sih, nggak bakalan sampai keras gini sinyalnya. Gitu. Oke, memang ada mungkin berkaitan sama agama atau yang berbau-bau agama di hubungan kalian berdua. Ada juga tentang cinta kasih, tentang idealisme, tentang perang juga. Maybe ada di sini. Satu lagi dong, karena di sini general. Jadi gini, karena di sini general, pola-pola past life itu berbeda-beda setiap orang gitu. Jadi agak susah kalau aku buka satu-satu, ya nggak mungkin juga. Itu mungkin kalau misalnya aku buka apa ya, buat reading untuk past life tapi general, bisa-bisa aja, tapi kurang gimana ya, kurang detail sih jadinya. Tentang perkembangan spiritual dan agama memang. Jadi kemungkinan kalian di past life ini karena general ya, jadi aku ya mungkin ada yang tidak seperti ini karena ini juga di pan nomor 4 dan ini general gitu. Jadi mungkin kalian kayak ada memiliki suatu pemahaman masing-masing, kalian memiliki suatu kayak berbeda suku atau bagaimana, tapi kalian kayak saling mencintai gitu di past life, di masa lalu. Ini juga tentang kebangkitan spiritual kalian, tapi ada juga yang keras kepala. Maksudnya tuh dia punya idealisme A, kamu punya idealisme B, dan idealisme itu saling bertabrakan. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang memang saling mencintai. Di sini ada juga yang memang di zaman perang. Jadi ada agak banyak sih kalau aku visual past life yang muncul sekarang tuh kebanyakan di zaman Eropa, di suatu daerah Eropa gitu kebanyakan, sama padang pasir sih di sini yang lebih dominan kelihatannya gitu. Yang milih kartu untuk nomor 4 ini ya, apa nomor 4, kamu disaranin untuk jangan lari
dia juga semoga tidak lari gitu. Ini karena hubungan kalian berdua ini ya terserah kalian sih sebenarnya, mau kalian selesaikan di kehidupan yang ini atau mau kalian ulang di kehidupan nanti ke depannya gitu. Karena di sini ada ya memang karma. Susah juga sih kalau misalnya lari. Ini ibarat kalau misalnya kalian pengen lepas sama dia, tapi kalian tuh ya nggak bisa lepas, ini kalian tuh tetap tertarik gitu. Misalnya kalau kalian pengen pergi ya tetap aja kalian ngulang pola yang sama lagi. Mau kalian lepas dari dia pun misalnya untuk sekarang ya kalau belum selesai ya ya nggak bisa lepas gitu, nggak bisa pergi dari dia, kayak entah itu terbayang-bayang entah dia bakalan datang lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya hubungan kalian kurang baik sama dia ya iya mau gimana lagi, ini pengaruh past life memang. Tapi kalau misalnya hubungan kalian baik dan hubungan kalian dekat ya itu lebih bagus, bukalah bersama, maksudnya bukalah bersama, sadari pola-pola apa yang ada gitu, yang mengikat kalian, karmik apa yang ada, sadari tuh. Kalau misalnya kalian mau, misalnya ada orang yang spiritual nih yang nonton personal readingnya ini, ya kalian bisa tahu metode kalian masing-masing. Entah kalian mau buka pakai tarot, mau kalian meditasi, mau kalian channeling langsung berdua ya ya karena ini past life berdua, ada karmik berdua gitu. Mungkin juga bukan satu kali kehidupan, maksudnya bukan satu kali past life tapi berkali-kali past life, polanya udah agak mengakar gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang perlu personal reading lanjutan, silakan kontak itu nomor aku di bawah. Kalian bisa mengetahui tentang ini juga, tentang pola dari past life tuh. Ya aku kok belum ngambil, oh ini dia. Karena aku nggak ngambil kartu saran. Nah, kartu saran ini tuh kayak ibarat diri kamu yang punya potensi atau yang punya suatu pengembangan atau hal-hal spiritual lah, bilang kayak gitu, punya perkembangan, punya sayap yang besar gitu, tapi di sini tuh kayak kurang gini, nggak ada tempat, nggak bisa kamu kepakan gitu sayapnya. Jadi kamu punya potensi nih, punya sayap yang besar, tapi karena tempatnya sempit jadi kalian tuh nggak bisa ngepakin sayap. Jadi percuma aja kalian punya sayap yang besar tapi kalian nggak bisa pakai terbang kayak gitu. Kenapa nggak bisa pakai terbang? Karena terikat, ada suatu pola yang memang belum kalian selesaiin. Itu namanya juga energi ya. Energi itu pasti bakalan ujung-ujungnya balik mau gimana pun, tapi bukan berarti balik dengan langsung seperti past life yang lalu gitu, enggak. Jadi misal contoh aja, dulu kamu lempar batu bata ke kepala orang, habis itu orang itu meninggal gitu contohnya. Nah contoh aja tuh ya, terus baliknya ke kamu tuh bukan berarti kamu bakalan dilemparin batu bata sama orang, bisa juga kamu kejatuhan bahan bangunan gitu, bisa ada jatuhan apa gitu di kepala kamu gitu, atau mungkin kepala kamu kebentur apa gitu. Jadi bukan yang langsung kamu lemparin dia batu bata, kamu kena batu bata, bukan kayak itu. Nah itu energinya bakalan ada dan bakalan balik juga sih ujung-ujungnya ke kamu, mau itu positif mau itu negatif. Kalau past life di sini jujur aja aku selama aku buka circle past life, hubungan past life antara si A si B gini circle tuh gak ada yang gini, gak ada yang slow kayak misalnya oh kalian hidup indah dan bahagia, itu gak ada cerita kayak gitu. Pasti hubungannya oh di sini ini yang ngejar ini yang ngejar ini gitu sih biasanya. Jadi gini, kalau ngebuka past life itu lebih cenderung ke hal-hal yang negatif. Karena apa? Karena memang perlu diperbaiki. Kalau udah bagus kan nggak perlu diperbaiki ya, kita tinggal terima hasil aja kalau udah bagus gitu. Kalau yang negatif kan perlu diperbaiki, karena apa? Biar bisa meminimalisir, biar nggak kejadian yang sama atau terulang lagi polanya kayak gitu. Nah, ya itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 4. Jadi kesimpulannya untuk kamu yang pilih file nomor 4, hubungan kalian ada karmik, cukup rumit,
dan kalian pernah bertemu di past life. Kemungkinan kalau misalnya kalian sekarang lagi berantem, ya sebaiknya kalian saling turunin ego masing-masing sih. Tapi kalau misalnya kalian udah dekat, ya sebaiknya kalian sadari pola apa yang ada, biar ini nggak kebalik ya. Ini biar nggak kebalik, dan ini bisa terbang gitu, kamu tuh ibarat kamu punya potensi. Ini kedua kartunya ini menyatakan kamu punya potensi, tapi potensinya tuh kayak ya nggak bisa naik gitu, nggak bisa dipakai, nggak bisa berkembang dengan baik lah gitu. Nah, potensi ini potensi apa sih gitu? Potensi spiritual, bisa juga potensi kayak hal-hal yang hobi kamu, hal-hal yang mungkin kamu bisa lakukan di kehidupan ini, jadi kayak kehidupan lebih seru, lebih bermakna, lebih enjoy gitu, lebih bahagia kayak gitu, tentang hal-hal itu. Karena Ace of Swords itu tentang peluang dan juga tentang pikiran yang baru, potensi sih sebenarnya ini. Jadi itu aja untuk kamu yang pilih pilihan nomor 4 sekaligus pilihan terakhir. Terima kasih telah menonton. Bye bye.